Pernah dengar tiga kata ini? Sadar, tabah, sabar? Kelihatannya sederhana ya. Tapi gimana kalau saya bilang, ketiganya itu sebenarnya bukan tiga hal terpisah, melainkan satu kesatuan. Satu alat yang luar biasa kuat untuk pengembangan diri kita. Hari ini, kita akan bedah tuntas konsep ini. Kalau kita ngomongin sabar, apa sih yang biasanya kebayang? Cuma diem, menahan diri, pasrah gitu aja kan? Tapi gimana kalau sabar yang sejati itu justru puncak dari sebuah proses yang sangat aktif dan penuh kekuatan? Yuk kita gali lebih dalam. Nah, ini dia perjalanan kita. Kita akan mulai dari konsep dasarnya sebagai trisula kebenaran, lalu kita lihat siklusnya, gimana cara kerjanya, buat melawan ego, sampai akhirnya kita paham kenapa ini jadi kunci untuk setiap perbuatan yang sempurna. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Penting banget buat kita melihat, sadar, tabah, dan sabar itu bukan tiga ide yang berdiri sendiri-sendiri, tapi sebagai satu alat yang utuh dan kuat, sebuah trisula. Dan ini poin utamanya. Ini sama sekali bukan soal jadi pasif. Anggap aja ini kayak senjata aktif, sebuah alat yang kita pakai untuk mengambil alih kendali dunia batin kita dari cengkeraman keinginan dan ego yang seringkali bekerja tanpa kita sadari. Lanjut ke bagian kedua. Oke, jadi gimana sih ketiganya ini bekerja sama? Mari kita lihat proses internalnya yang ternyata bukan lurus tapi berputar, membentuk sebuah siklus. Yang seru tuh di sini sifatnya siklus. Ini bukan jalur lurus dari A ke B. Prosesnya itu muter. Anda sadar akan sesuatu, lalu Anda tabah untuk mempertahankan kesadaran itu, dan justru kegigihan inilah yang membawa Anda ke tingkat kesadaran yang baru. Keren kan? Kayak spiral yang makin lama makin dalam. Biar makin jelas, yuk kita bedah satu-satu. Sadar itu kayak percikan apinya. Kesadaran awal kalau, kayaknya ada maksudnya nih kejadian ini. Lalu tabah, ini adalah kegigihannya. Semangat untuk terus mencari maksud itu, nggak nyerah di tengah jalan. Dan sabar, nah ini dia. Sabar bukanlah penantian pasif, tapi hasilnya. Momen aha, saat pelajarannya akhirnya terbuka dan jadi jelas banget. Oke, naik level ya. Bagian ketiga, melawan kontaminasi nafsu. Sekarang kita akan lihat gimana siklus tadi jadi senjata untuk melawan ego kita. Atau yang dalam konteks ini kita sebut nafsu. Nah ini dia biang keroknya. Sering banget kan kita melakukan hal baik, tapi niatnya itu nggak 100% murni. Mungkin ada selipan pengen dipuji, pengen kelihatan hebat, atau sekedar pengen membuktikan kalau kita benar. Ego inilah yang mengotori niat kita. Begini cara kerja si trisula ini. Sadar membantu kita mendeteksi, oh ini nih ego saya yang ingin dipuju lagi terusik. Tabah adalah kekuatan untuk tidak lari dari rasa tidak nyaman itu, melainkan menghadapinya. Dan sabar, itulah momen pelepasannya. Saat egonya dilepaskan, ajaibnya, rasa sakit dari ujian itu pun ikut berkurang drastis. Kita masuk ke bagian keempat. Nah, ini bagian yang menurut saya keren banget. Bagaimana konsep sadar, tabah, sabar, atau STS ini berfungsi sebagai antidot atau penawar langsung bagi kelemahan bawaan kita sebagai manusia. Jadi, menurut konsep ini, kita sebagai manusia itu punya 3 bug atau kelemahan dasar. Kita cenderung membuat kesalahan atau salah, kita selalu merasa tidak cukup atau kurang, dan kita gampang banget lupa sama pelajaran hidup. Dan coba lihat deh gimana trisula ini langsung menjawab 3 kelemahan itu. Sadar jadi penawar untuk salah karena membuat kita berhenti sejenak dan tidak cepat berasumsi. Tabah jadi penawar untuk rasa kurang karena menstabilkan kita agar tidak terus-menerus mengejar lebih tanpa henti. Dan seluruh siklus STS ini adalah penawar untuk lupa karena prosesnya memaksa kita untuk terus mengingat dan meresapi pelajaran hidup. Oke, lanjut ke bagian kelima. Biar gak abstrak, cara paling gampang untuk mengerti konsep seperti ini ya lewat analogi. Mari kita jelajahi beberapa analogi yang membuat STS jadi gampang banget dipahami. Coba bayangkan hati Anda itu sebuah ruangan. Nah, sadar itu seperti lampu sorot yang Anda nyalakan. Tiba-tiba, creng, kelihatan semua isinya. Niat yang baik, yang jelek, debu-debu ego yang bersembunyi di pojokan, semuanya kelihatan jelas. Tapi kadang apa yang kita lihat di dalam ruangan itu bikin tidak nyaman, rasanya ingin mematikan saja lampunya dan lari. Disinilah tabah berperan. Tabah itu seperti baterai super kuat yang membuat lampu itu tetap menyala, memaksa kita untuk terus melihat kenyataan di dalam diri kita.
Setelah melihat dengan jelas dan bertahan menghadapinya, muncullah sabar. Sabar di sini bukan menunggu, melainkan proses renovasi aktif. Anda membersihkan kotoran, membuang perabotan yang rusak, dan membangun kembali ruangan hati Anda dengan material niat yang lebih murni. Analogi lain juga membantu. Misalnya di gedung parkir spiral. Sadar itu tahu arah ke atas, tabah itu menjaga kemudi agar tidak menabrak, dan sabar adalah saat Anda akhirnya melihat jalan keluar. Semuanya adalah bagian dari satu gerakan yang sama. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Jadi, untuk apa kita repot-repot menguasai Trisula ini? Apa tujuan akhirnya? Jawabannya, ini adalah kunci agar perbuatan baik kita benar-benar memiliki nilai yang sejati. Inilah prinsip intinya. Nilai sebuah tindakan tidak hanya ditentukan oleh tindakan itu sendiri, tetapi oleh kemurnian niat di baliknya. Tanpa niat yang bersih, amal terbaik sekalipun bisa menjadi hampa. Menariknya, konsep ini bahkan memberikan angka spesifik. Angka ini bukan untuk diukur secara harfiah ya, melainkan sebagai sebuah gambaran. Ambang batas kemurnian niat yang dibutuhkan agar sebuah perbuatan benar-benar bermakna adalah sekitar 75%. Ini mengubah tujuan yang abstrak menjadi target yang bisa kita bayangkan. Jadi, pada akhirnya, ketiganya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sadar adalah kompas yang menunjuk ke arah niat yang murni. Tabah adalah energi untuk terus berjalan di jalur itu, tidak peduli seberapa terjal. Dan sabar adalah tujuan itu sendiri, sebuah perbuatan yang akhirnya lahir dari niat yang bersih. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba pikirkan kembali sebuah tantangan atau ujian dalam hidup Anda. Sekarang, coba lihat lagi peristiwa itu, bukan sebagai penderitaan, tetapi sebagai kesempatan untuk menerapkan Trisula ini. Apa yang bisa Anda sadari? Di mana Anda perlu tabah? Dan pemahaman apa yang menanti di ujung kesabaran Anda?